Halo, selamat pagi buat yang dengerin pagi, selamat siang buat yang dengerin siang, selamat sore buat yang dengerin sore, dan selamat malam yang dengerin malam mau tidur mungkin ya. Iya. Apa kabar? Gimana? Sehat-sehat selalu ya semuanya yang dengerin kita. Siapa sih bintang tamu kita kali ini? Siapa ya? Dia tuh artis loh, by the way. Wow. Artis, sering main FTV, sering main film. Pastilah kalian pernah lihat, nggak mungkin nggak, ya nggak? Ini adalah Ina Marika. Hai Ina, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Gimana, sehat kan? Sehat. Mama sehat kan? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya udah nih, kita langsung aja ya. Kita kan mau bahas tentang mungkin kalau suka-sukanya jadi artis, semua orang kayaknya udah tahu gitu ya. Suka-sukanya jadi artis tuh teman-teman yang lain, fans-fans kamu, terus orang-orang yang nonton di layar kaca tuh kayaknya jadi artis enak gitu ya. Nah, sekarang tuh kita tuh mau bahas tentang duka-duka aja deh gitu, perjuangan sama apa sih yang kalian lewatin, hal ekstrim apa yang kalian udah lewatin sampai akhirnya bisa jadi seperti sekarang. Nah, itu kan banyak banget. Asik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu, sini bisa ngomong. Ya, Mbak. Iya. Kamu lupa ya gitu dong. Ih, lo lupa ya? Yang di eksklusiv yang pemberian aku ngajakin dengan Pak Cika itu. Oh iya. Ya, kan waktu itu kan nggak dandan pakai kacamata, jadi. Ya kan. Mohon maaf lahir batin ya. Maaf, Yang- batin. Kak Andre. Iya. Dulu aku mau snap dulu. Sini. Sini aku snap dulu. Jadi tuh sebenarnya aku baru tahu juga kalau Mas Reska kenal Sanca kan. Waktu kalian nikahan gue langsung wow. Oh iya. Oh iya, dia datang ya? Iya. Itu udah Manajemen mau datang. Oh iya. Itu udah nggak ada doi. Terus habis itu aku baru nggak kan kayak, kan aku udah ke Andre ya? Terus habis itu ada Mas Sanca. Oh, oke. Oh iya, itu saja sama istrinya ya. Oh ini, iya. Ya kan saya nggak tahu, Mbak. Mohon maaf. Ini ikutan Mbak. Enggak, aku mau. Ngapain? Maaf ya, lagi Iya. main. Penting. Nggak apa-apa. Menyangkut harga diri. Main Zumba. Nah, gitu. Perjalanan karir lo gitu, yang duka-dukanya aja. Kalau senengnya kayaknya orang melihat di feed Instagram itu kalian ya udah bahagia, sukses, Iya. nonton rumah tangga baru yang ideal lah ya, gitu kan. Pasangan Selebritis yang lagi hype banget ya nggak sih? Kalau duka-dukanya sebenarnya pasti pas awal-awal kayak diomelin sutradara. Jadi tuh sebenarnya waktu aku pertama kali masuk entertain tuh kaget. Pas pertama kali masuk entertain tuh langsung dapet peran tuh yang berat gitu loh, yang banyak diforsir dan belum bisa acting, masih bego banget deh istilahnya. Terus dapet sutradara yang super galak. Wah, pas udah kayak gitu cuman salah dialog, terus sutradaranya ngomong gini kalau nggak salah, Ina, kamu tuh bisa acting gak sih? Iya maaf Pak, nggak bisa, maaf, besok udah tayang. Terus kayak, semenjak saat itu kayak 3 hari setelah ditegur kayak gitu, itu tuh bener-bener pulang syuting, baca skrip, bangun tidur, baca skrip. Padahal kita pulang syuting aja pagi, itu karena takut. Duka-dukanya paling kayak gitu, sama paling, ini sih yang paling common sih menurut aku, kayak banyak ya kalau di kalangan lain yang nganggap kayak kita sebagai entertainer tuh nggak berpendidikan. Maksudnya pendidikannya tuh nggak yang tinggi, nggak yang kamu lulusan mana gitu loh. Kayak cuma dibilang modal cantik doang. Tapi otak nggak Iya. ada. Ini kan yang kayak gitu. Iya kayak gitu, makanya terus kayak
Oh, jadi image-nya tuh agak kurang baik, tapi tergantung sama kitanya juga sih, tapi kebanyakan tuh kayak gitu. Nah, cara lo tuh buat nunjukin ke orang-orang bahwa nggak bener loh gitu. Pandangan seperti itu tuh nggak bener tuh gimana gitu. Untuk lo nunjukin bahwa gue juga bukan modal cantik doang gitu. Gue bener-bener berjuang dan gue juga berpendidikan. Gue punya intelektual yang setara sama orang-orang yang di luar sana gitu. Itu gimana sih caranya? Menurut aku sih kayak sebenarnya kita sebagai pekerja seni juga harusnya udah bisa belajar cepat. Kalau misalnya cara nunjukin, aku sih nggak pernah nunjukin ya. Maksudnya kayak nggak penting juga nunjukin ke orang-orang gitu loh. Karena apapun yang kita tunjukin, kalau emang itu orang udah nggak suka sama kita, ya jelek-jelek aja. Iya, betul. Istilahnya kayak gitu. Nah, jadi kayak kalau misalnya dibilang nunjukinnya lebih kayak ke profesionalitas kerja aja sih. Kayak misalnya, aku bertanggung jawab sama kerjaanku, aku menyelesaikan apa pekerjaanku, lebih kayak gitu aja. Nggak yang harus aku buktiin ke semua orang, apalagi yang nggak aku kenal sama sekali tuh orang siapa, nggak perlu kayaknya gitu loh. Ya kita nggak bisa mengontrol mereka mau berpikiran apa tentang kita ya, karena itu kan. Awal-awal perjalanan karir lo gimana sih? Kayak mulai dari casting, terus pasti gue pun gitu, meskipun gue bukan selebritis, tapi setiap orang mungkin di perjalanan awal karir pernah dipandang sebelah mata gitu loh. Lu siapa? Lu portofolio lo apa gitu kan? Lo anak baru. Nah, yang kayak gitu-gitu sih. Persaingan kan luar biasa iya. Kalau perjalanan awal itu dulu kecil tuh sempat modeling. Waktu kecil, 5 tahun. Modeling catwalk gitu. Karena suka aja sih, maksudnya melihat cewek-cewek lain pakai dress gitu. Dulu kan masih zamannya sequin ya, yang gemerlap itu. Iya. Terus aku suka banget kayak, aku pengen jadi dia. Akhirnya aku masuklah catwalk gitu. Terus selanjutnya, karena dari Jakarta pindah ke Tangerang, domisilinya sempat berhenti. Karena aku masuk pramuka kalau nggak salah. Pramuka dari SD kelas 6 sampai SMA. Itu pramuka. Terus habis itu, karena udah benar-benar nyibukin diri di pramuka, akhirnya nggak kepikiran buat masuk angkatan lagi, sampai pada akhirnya SMA kelas 2 kalau nggak salah, itu mama punya relasi kayak wartawan gitu kan. Terus ditawarin lah ceritanya casting. Ini sebut nama boleh gak sih? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Casting Hokben kalau nggak salah. Oh, iya. Ya, itu anak lo casting Hokben aja. Terus kata mama, udah sana kamu casting Hokben, nanti kalau misalnya kamu casting, mama kasih duit 50.000. 50.000 itu maksudnya untuk beli pulsa, dan waktu itu aku masih pakai HP Asia yang warnanya orange. Terus kayak ya. Iya kayak, wah ya oke Mbak, berangkat, karena Asia kan per karakter kan. Iya, betul. Iya, terus habis itu berangkat casting asal-asalan, yang penting kan casting ya kan. Ya, dapat duit, dapat pulsa. Pas pulang, terus seminggu kemudian ada telepon masuk. Siapa nih? Kok nggak ada nomornya? Pas diangkat, ternyata aku kepilih dan langsung workshop. Terus kayak, kepilih. Oh, oke, gitu kan. Terus masih belum bisa acting tuh. Masih bego banget ya pokoknya. Terus habis itu, syuting. Kelar itu sekitar jam 8 malam. Karena kan kalau iklan mulainya dari pagi ya. Jadi kelarnya cepat. Terus habis itu kelar jam 8 malam, dapat honornya itu cash. Honorku itu waktu itu, honorku itu waktu itu 3 juta. Berapa waktu itu pertama kali iklan? 3 juta waktu itu. Terus kayak, wah, dapat cash, kan kalau 3 juta cash seginian ya pokoknya. Zaman dulu kan banget gitu kan. Terus kayak, wow, aku bisa beli pulsa lebih banyak dari 50.000. Terus sejak saat itu lanjut deh. Ketagihan ya. Itu emang sendiri ya? Sebenarnya kalau dibilang mauku sendiri, mauku itu karena ada tujuannya, karena si pulsa itu. Cuman karena ya udah kepalang tanggung juga kan. Karena udah kepalang tanggung, wah kepilih, ya udahlah gitu kan. Terus dapet duit, kayak, wah di situ aku cuma minta duit 200.000 sama mama, sisanya aku kasih.
100.000 buat beli pulsa, 100.000 lagi buat jajanin teman aku bakso. Itu seru banget. Seru banget. Itu kalau dari zaman dulu kita belum kenal duit ya, apalagi belum nyari duit sendiri, terus dapat duit banyak, kalau nggak traktir bakso tuh kayaknya nggak afdol. Iya. Iya nggak sih? Kayak Iya. belum afdol banget. Kayak nggak afdol. Nah, terus gimana sih kayak prosesnya kan abis itu kan masih panjang dong proses sampai lo bisa kayak sekarang gitu ya. Nah, itu ada nggak sih senioritas dari pemain-pemain yang udah lebih tua atau ya kayak tadi sutradara-sutradara yang mungkin orang-orang yang anggap lo tuh masih sebelah mata gitu. Iya, ya. Kalau itu kayaknya udah bukan rahasia di dunia entertainment lagi deh. Kayak misalnya Jadi, mungkin menurut kita itu bukan rahasia, tapi menurut orang-orang yang belum tahu tuh iya. loh, proses itu yang mereka belum tahu. Ini sedikit rahasia lah ya, ini sedikit rahasia dari ya, ini sedikit rahasia dari entertainment. Misalnya nih ya, kayak ada pemain baru. Let's say aku pemain baru kan dulu, kayak wah masih belum ngerti close up itu apa, terus abis itu ngambil ini ya nanti apa namanya gambar white tuh masker tuh apa ya kan, nggak ngerti apain tuh masker, apain tuh close up, nanti colong ya ngeliatnya ke sana, colong tuh apa, nggak ngerti sama sekali. Jadinya pasti kayak ada mungkin entah dari bagian let's say bagian kostum atau bagian make up atau bagian talentnya pun sendiri atau bagian produksinya, kayak misalnya sutradara gitu segala macem yang di lapangan tuh kayak lagi nih, aduh pemain baru lagi kayak gitu, Cibir ya nyinyir itu tuh kayak udah jadi kayak ya sudah sih itu sih paling. Kalau dari pemain-pemain yang lain gitu, misalkan lawan main lo lebih senior, terus kayak lu nggak hafal dialog, terus pemain lawan main lu bete apa gimana gitu, pernah ngalamin atau justru mereka malah bantu lo dalam proses pembelajaran itu? Alhamdulillahnya dapetnya sih yang baik-baik ya. Jadi waktu pertama kali itu FTV itu sama Adila Fitri. Adila Fitri. Adila ya? Adila, menurutku sih dia baik-baik aja sih, nggak ada masalah sama sekali gitu loh. Dia kayak maklum, dan walaupun aku salah dia nggak ketawa. Kayak ya udah aja. Terus habis itu sempat masuk film itu sama Kak Michelle. Agnes yang sorry. Nah itu juga aku dibantuin, nggak yang benar-benar dibiarin abis itu dia bete terus cuek terus ninggalin, nggak, dia kayak benar-benar mancing dialognya, terus abis itu kayak diajarin mannersnya pun dikasih tahu. Jadi alhamdulillah itu bukan kendala pada saat itu. Karena kan banyak juga ya artis-artis yang kayak mannernya tuh ya sedikit tidak bisa diterima gitu, kayak kita pemain baru nih gitu, terus tiba-tiba, aduh lo salah mulu deh, kayak gitu kan banyak ya, lo salah mulu, bisa acting gak sih lo tau gak sih waktu gue tuh sedikit, kalau lo tag terus dan lo salah terus, capek, kayak gitu kan banyak. Gue kan harus pulang jam 12. Iya, apalagi yang princess banget gitu kan, lo tau gak sih gue gak bisa tidur di atas jam 1 malam kan banyak, tapi sih alhamdulillahnya kalau kamu berarti aman ya, orangnya semua artis yang ngajarin kamu baik-baik gitu. Iya, alhamdulillahnya. Terus kalau misalnya nih, kan ya kita tahu lah ya, Ina udah punya fans, udah punya market sendiri, tapi ada juga pasti yang ada apa ya, yang ngasih komentar-komentar negatif gitu loh, Nak. Nah, itu gimana sih cara apa ya, cara menerimanya kali ya, cara menerima atau cara ya udahlah gue bodo amat deh, netizen kayak komentar-komentar kayak dulu mungkin gitu pas di Jodoh Wasiat Bapak kan Reska kan bener-bener kayak dipasangin banget sama lawan mainnya, dipuja-puja netizen se-Indonesia kan mereka. Terus lu tuh sempet dibully gak sih kayak yang iya. Lo tau gak sih Dakyung zaman sekarang sampai dibully netizen? Iya. Iya. Dibully netizen ke Indonesia dan ke Asia loh dia. Tapi sebenarnya sih kalau misalnya masalah komentar negatif pasti ada sih. Terus ini tergantung sih, misalnya kayak aku tuh lagi bad days gitu loh. Kayak sekarang tuh lagi bad days gitu, terus tiba-tiba ngebaca komentar negatif, itu kadang-kadang suka kepikiran. Apalagi kan dulu kan, jadi dulu tuh berat aku tuh 51.
Sekarang aku 44. Jadi dulu tuh kan kamera itu nambah berapa kilo gitu ya kalau di kamera. Terus habis itu kayak, ih kok gemuk banget sih, ini banget sih gitu-gitu loh. Suka yang kayak gitu, aku kayak, anjir, beneran nih gemuk banget. Terus habis itu aku suka nanya mama, mah emang aku gendut ya mah? Terus kayak kata mama, enggak kamu gak gendut. Biasa kan ya, namanya ibu sendiri gitu kan, kayak, enggak kamu gak gendut. Terus aku ngeliat tayanganku kayak, banget ya, kok ada double chin ya, itu kepikiran. Suka kepikiran, apalagi ditambah banyak yang komentar. Jadi lebih kayak aware sama diri sendiri, terus habis itu lebih apa ya, insecure sih jatuhnya. Lebih insecure, apalagi kalau misalnya kita ngeliat kayak yang lain-lain gitu, kok cantik banget gitu loh, kok terawat banget istilahnya kayak gitu lah. Tapi balik lagi sih, kalau misalnya balik lagi ke aku, kalau aku sih aku kalau cara ngembaliinnya itu paling kayak ngeliat Pinterest sih, kayak ada quotes self love gitu kan. Ya. Iya, itu aku suka ngeliat kayak, oh iya ya ngapain gitu gua dengerin mereka ngasih duit juga kagak, istilahnya kayak gitu. Iya. Jadi kayak kayaknya nggak penting deh. Kalau misalnya yang masalah Reska, paling nggak di hate sih, cuman kayak dibandingin aja. Cuman jadi kayak, ih kak, kan kok kak ini padahal kan kak ini gitu doang. Tapi kayak nggak, aku pada saat itu udah mencapai titik di mana aku udah sayang sama diriku sendiri, jadi udah nggak peduli. Jadi sebenarnya maksudnya komentar-komentar itu tuh sempat bikin rasa percaya diri kamu turun ya, tapi balik lagi tuh gimana caranya supaya kamu bisa mencintai diri kamu sendiri dan menghiraukan, menghalau segala komentar negatif itu ya dengan positive thinking. Dan iya, sebenarnya sih menurutku misalnya kayak kita lagi down, habis itu lagi kepikiran, terus lagi insecure, lakuin aja apapun yang menurut kalian itu bisa ngembalin self love kalian. Jadi menurutku kalau misalnya masalah, ya kan apa yang lo lakuin itu kan prosesnya sama, apa yang lo lakuin itu kan proses bener. Menurutku nggak ada tuh proses yang salah sama yang bener. Jadi dengan proses yang salah kita punya konsekuensi, proses yang bener kita punya konsekuensi. Jadinya kayak, ya lo lakuin aja, nggak apa-apa. Nanti pada intinya itu udah, lo bakal tahu hasilnya gimana. Iya, benar. Iya sih. Semua proses itu membawa dampak yang beda-beda ya. Maksudnya beda-beda juga kan ke kita. Gitu. Kalau misalnya di dunia persyutingan kali ya, Ra ya. Dunia persyutingan ada nggak sih hal yang paling parah yang kamu tuh sampai sakit hatinya, gila gue nggak bisa terima ini nih. Iya. Perlakuan buruk yang gila kok parah banget sih kayak gitu-gitu. Ada nggak sih? Ya, perlakuan buruk yang nggak pernah diketahui oleh masyarakat luas. Sebenarnya kalau perlakuan buruk yang nggak pernah diketahui masyarakat luas, yang paling umum di dunia persyutingan itu mungkin jam kerjanya, ya kan? Itu menurutku salah satu perlakuan buruk ya kan? Karena menurutku itu nggak bukan manusia gitu aja, bukan jam kerja seorang manusia gitu. Iya. Kan kalau misalnya berdasarkan kesehatan mental, kita tuh tidur sekitar, kalau dewasa itu 5-6 jam. Sedangkan kadang-kadang tuh kita malah kurang dari itu, dan kadang tuh kalau perlakuan buruknya masih ada aja beberapa orang, beberapa temen atau relasi atau lain tuh yang kalau misalnya suka ngasih tahu kita tuh dengan kata-kata yang kasar. Banyak kan, misalnya kayak lu misalnya kayak gitu, lu bisa tinggal itu kayak itu udah satu hal yang kayak di dunia persyutingan tuh udah biasa. Padahal menurut aku tuh hal-hal kayak gitu tuh nggak bisa kita jadiin biasa. Itu tuh bukan hal yang kita bisa jadiin biasa gitu loh. Jadi hal-hal yang ngomong kotor kayak gitu tuh it's not okay. Iya. Jadinya menurutku itu salah satu hal yang buruk sih. Iya. Nah itu kalau yang aku lihat ya dari dunia persyutingan, kenapa misalkan mereka tuh terbiasa banget dengan kata-kata kasar atau dengan makian.
straight to the point-nya adalah makian ya, makian yang misalkan lo kerja di kantor, lo kerja di dunia formal, itu tuh nggak akan pernah ada keluar kalimat-kalimat itu ya nggak sih ke rekan kerja lo di kantor, karena semua teratur kan, gitu. Mungkin makian-makian itu keluar karena jam kerja itu tadi yang kamu bilang kayak udah terlalu lelah, udah terlalu capek, atau juga bisa jadi seperti apa yang kamu bilang tadi di awal bahwa orang entertain itu sedikit yang benar-benar berpendidikan karena kan kalimat-kalimat makian, kalimat-kalimat yang negatif kayak gitu kan bisa mencerminkan karakter kita ya. Maksudnya ketika lo bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak baik dengan sebegitu mudah ya itu bagaimana diri lo kan sebenarnya kualitas diri kualitas sebenarnya. diri. Kalau misalnya orang yang kualitas diri baik, tidak mungkin dia nggak mau lah buat apa gitu loh. Diri gue udah baik, positif, terus tiba-tiba keluar kata negatif kan kayaknya nggak gue banget gitu sih. Cara beradaptasi kamu dengan kata-kata kayak gitu tuh gimana sih? Kayak itu kan lebih ke kalau aku ya jatuhnya tuh di awal tuh mental ya. Mental duluan kena ya guys. Iya. Gimana ya, kalau misalnya dibilang beradaptasi, sebenarnya aku nggak akan beradaptasi sama hal kayak gitu, apalagi aku yang kena, maksudnya diri aku yang kena gitu. Aku bakal ngasih action aja sih, misalnya let's say aku bilang ke kantor kayak sorry ini kayaknya aku kerja sama dia kurang enjoy deh, soalnya gini. Karena menurutku gini loh, kita kan sebagai seorang pekerja seni itu nggak punya backup ya. Nggak punya backupnya, jadi kayak menurutku kita tuh harus bisa stand out buat diri kita sendiri gitu loh. Harus bisa harus bisa berani ngomong, harus bisa berani action buat diri kita sendiri gitu. Kalau misalnya kita nggak berani, kayak dimaki-maki kayak gitu, ya menurutku itu bukan suatu hal yang bisa kita adaptasikan selanjutnya. Nggak bisa dibiasakan ya. Ya, betul. Oke, benar-benar. Jadi kamu mendingan fight untuk perjuangin apa yang udah jadi hak kamu dan apa yang menjadi ketidaknyamanan untuk kamu ya. Iya. Karena itu lama-lama akan menjadi budaya yang sickness tau gak? Sickness banget gitu. Ya kan bakalan sakit. Karena kalau nggak diputus mata rantai itu sebenarnya akan terus berkelanjutan buat ke depan kalau tidak ada yang berani speak up gitu sih. Apalagi di dunia kayak gitu sih. Parah banget emang yang juga berasa. Iya kan, berasa banget kan kayak gitu. Dari yang awalnya shock bener-bener ada ya orang maki-maki sampai kayak gitu kan. Iya. Pasti kaget kan. Karena kan pasti ngaruh juga ke kinerja kita gitu loh. Kan ada beberapa orang yang bisa dikasih tahu itu dengan cara keras, dengan kayak tadi kayak misalnya bego lo bisa nggak sih lo madep kanan misalnya kayak gitu. Terus dia bisa madep kanan. Itu mungkin ada beberapa orang yang bisa kayak gitu, ada beberapa orang yang malah diteriakin malah nggak bisa. Jadi treatmentnya tuh sebenarnya beda-beda. Iya. Jadi guys, buat teman-teman yang di rumah, kalau misalkan kalian itu bercita-cita menjadi artis, selebritis, kalau nonton tuh kayaknya bagus aja, gampang aja bikin film atau bikin sinetron, itu tidak semudah itu guys. Dan tidak semenyenangkan yang kalian lihat di layar kaca. Jadi jangan sedih teman-teman. Iya. Jadi apakah kalian sudah punya mental yang cukup dan kuat untuk menghadapi kendala-kendala di lapangan seperti itu ya? Kurang tidur, dimaki-maki orang, itu harus sudah terbiasa ya. Tiba-tiba baper, nangis, pulang, itu nggak akan bisa tuh jadi artis. Nggak bakal. Iya. Kayak 24 jam kita tuh harus standby gitu. Tapi di luar itu pernah nggak sih kamu ngerasa kayak ada hal yang menghambat karir gue gitu loh. Ada nggak sih yang kayak gitu, entah dari mana, misalnya dari lingkungan kah, dari teman-teman kah, atau bahkan dari lingkungan persyutingan itu sendiri yang tidak sehat, atau misalnya kamu pernah punya punya cerita cinta gitu yang menghambat, wah lu nggak boleh begini, pokoknya menghambat lah intinya. Kamu pernah nggak sih?
Menghambat sih pernah ya. Pertama itu yang paling aku aware itu paling sebenarnya sih dari diri sendiri sih. Kadang-kadang aku tuh sampai kayak di titik bingung mau ngapain lagi. Kayak misalnya aku syuting nih, hari ini syuting, terus besok kelar. Terus lusa itu aku ada syutingan baru misalnya itu tuh udah bukan hal yang wah menggebu-gebu gitu loh. Jadi kayak itu tuh udah suatu hal yang ya udah jalanin aja. Aku udah sempet di titik itu, maksudnya kayak aku udah pernah di titik itu sampai pada akhirnya kayak, oh gue kerjanya gini ya gitu loh, kayak nggak ada menggebu-gebunya. Hilang rasa Tapi yang dikerjain, iya. Terus habis itu paling yang kedua itu sempat ada orang yang emang mengatur kehidupanku sih istilahnya. Jadi misalnya kayak aku syuting lah, misalnya kayak aku dapat tawaran syuting, aku tawaran syuting di Bangka misalnya gitu, aku dapat tawaran syuting di Bangka gitu. Terus orang itu ngomong, nggak usah lah, ngapain sih jauh-jauh, nggak usah terima, misalnya kayak gitu. Terus habis itu kayak aku dapat tawaran syuting, misalnya aku ada tawaran syuting nih FTV misalnya di Jakarta, masih domisili di Jakarta. Sama siapa aja talentnya, sama ini misalnya gitu. Terus habis itu orang itu ngomong, nggak usah lah, ada situ, nggak usah terima. Oke. Jadi sempat mengalami. Tuh. Sempat mengalami. Kalau misalkan di kehidupan pribadi kamu sendiri gitu ya, Nak, kan kalau orang-orang nih balik lagi lihatnya pasti artis tuh pasti hidupnya glamor, artis tuh pasti barang-barangnya branded, artis tuh pasti naiknya mobil bagus, rumahnya mewah, apa segala macam. Nah, sebenarnya di kehidupan nyatanya sendiri tuh gimana sih apa yang kamu dapatkan? Kan pasti kan dengan jerih payah dan keringat dong, ya nggak sih? Nah, ya gimana ya, maksudnya kita juga nggak bisa salahin apa yang artis itu pengen tampilin menurutku, kayak ya apa yang dia tampilin ya itu yang pengen dia tampilin gitu loh. Kita kan juga nggak mungkin nampilin yang jelek-jeleknya. Maksudnya kita sebagai let's say kita sebagai influencer juga pasti kan kalau kita nampilin yang jelek kayak ih kak apaan sih kok kayak gini ya kan, dapat lagi lah. Terus kita nampilin yang baiknya, misalnya kita nampilin hasil kerja keras kita, ih norak banget sih, sombong banget, dia tahu dia artis kayak gitu. Iya benar serba salah ya Mbak ya. Iya, jadi kayaknya menurutku kalau mikirin yang lain kayaknya nggak bakal ada habisnya. Jadi aku sih nggak masalah orang mau nampilin apapun di media sosial, apapun yang mereka pengen tampilin ya tampilin. Aku pun kalau misalnya aku ngeliat teman aku nampilin sesuatu terus aku pengen berkomentar, ya aku tinggal berkomentar, tapi berkomentar sama diri sendiri aja, kayak ih dia kok kayak gini ya, tapi sehabis aku ngomong sama suami kayak gitu aja, dan nggak perlu orang itu tahu gitu loh, cukup kita aja yang tahu. Iya benar. Karena takutnya kalau kita sampaikan ntar jadi nyinggung orang, jadi nyakitin hati orang, kemudian kita cukup buat ada di benak kita atau enggak cukup obrolan waring kopi. Iya, itu cukup dari diri kita sendiri aja gitu loh. Yang penting kita kan kayak ih kok dia gini ya. Ya udah, tapi nggak perlu kita sampai-sampein lagi. Iya benar. Iya benar. Tapi sebenarnya apakah selalu nggak sih artis-artis itu tuh emang bener-bener kayak kamu lah ya, misalkan kamu sama Reska kan pasangan selebriti gitu. Tapi bener nggak sih apa yang maksudnya diperkirakan oleh masyarakat bahwa kalian tuh mainnya nggak level deh, makan di sini di pinggir jalan, atau kalian tuh nggak level deh gatel kalau pakai baju yang nggak branded atau pakai tas yang kayak gitu-gitu. Sebenarnya nggak tahu sih ya, tapi kalau misalnya aku sama Mas Reska kan, maksudnya aku tuh diajarin sama Mas Reska tuh untuk selalu prihatin dulu. Maksudnya tuh kayak susah-susah dulu gitu loh, istilahnya kayak gitu. Maksudku tuh emang ada adabnya sih, karena belum tentu apa yang bisa kita tampilin ke orang, bisa kayak aku nampilin aku makan mewah, makan enak gitu, tapi ternyata ada orang viewers aku yang ngelihat ternyata dia lagi kelaparan. Maksudku tuh itu ada beberapa adabnya sih. Empati ya.
Iya, tapi aku sama Mas Reska tuh nggak pernah yang kayak, sayang kita kan harus pakai baju branded, nanti kita dihujat kalau enggak. Saya kayak gitu tuh, kayak nggak sih, nggak pernah. Malah aku tuh sama Mas Reska suka kayak nyari sesuatu barang atau baju atau apapun yang emang bagus, tapi nggak perlu branded. Maksudku tuh yang penting kualitasnya aja. Kayak misalnya waktu aku pas nikahan kemarin, ini lucu sih, waktu aku pas nikahan kemarin, terus abis itu aku itu ada salah satu vendor nikahan aku, dia ngomong gini, Kak, kami akan bantu untuk pernikahan kakak, tapi kami bukan vendor yang banyak diminatin sama artis gitu loh, bukan vendor favorit artis. Terus aku lihat kan, maksudnya aku lihat profilnya, aku lihat semua hasil-hasil karya dia, terus kayak aku mikir kayak, kok kenapa ya ada orang yang punya kualitas bagus, tapi dia tidak terlalu dikenal, dan dia minta maaf gitu loh atas mereka gitu, sampai kayaknya itu nggak perlu, bukan suatu hal yang lo perlu minta maaf gitu loh, sedangkan lo sendiri punya kualitas. Itu tuh aneh aja sih. Iya, benar. Jadi sebenarnya nggak melulu segala sesuatu yang glamor itu identik sama pasangan selebriti ya, pasangan artis, seniman yang hidup di dunia entertain. Karena kalau gue lihat ya, Ra, aku nilai Ina ya, dari pertama kita kenal ya, Nak ya. Dulu waktu kita masih ngomong main-main FTV ya, dari sebegitu banyak talent, dari sebegitu banyak orang ya, Nak. Cuma gue nggak tahu kenapa, Ra, gue tuh sama Ina tuh kayak masuk gitu loh, klik gitu loh sama mamanya. Iya. Gitu. Jadi pernah ya, Nah, waktu itu kita Ina sakit, jadi ya kita cerita sedikit ya, Nak. Iya. Jadi waktu itu ngurusin FTV, Ra, ya kan. Terus ternyata Ina harus main lah di situ. Nah, tapi dari kantor waktu itu bilang, Ina bilang Ina sakit gitu, mamanya bilang Ina sakit, manajernya pun bilang Ina sakit. Nah, bukan kita sih sebenarnya, kayak ada suruhan gitu kan untuk ayo coba kita jenguk Ina kayak gitu. Oke, kita jenguk. Nah, kalau gue pribadi ya, bekerja itu bukan semerta-merta karena pekerjaan, tapi lo juga harus pakai hati dong, ya nggak sih? Kalau misalnya lo bekerja nggak pakai hati, ya gimana hasilnya mau bagus? Gue pikir gitu kan. Akhirnya gue menjenguk Ina pada saat itu. Nah, sama beberapa orang kantor ya, Nak. Nah, waktu itu pas ke sana, Ina tuh sakit, Ra, beneran. Ina tuh sakit cacar dia, beneran. Jadi dia tuh nggak mengada-ngada dia pengen ngambil job lain atau dia banyak soalnya kayak gitu, Ndre. Iya, karena banyak ya, Nak, yang kayak gitu. Akhirnya itu tuh bener dia cacar gitu loh. Waktu itu cacar ya, Nak ya? Dia cacar. Iya. Mamanya dengan ya memang apa adanya gitu loh, orangnya nggak mengada-ngada yang gue tuh begini loh orangnya, gue tuh begini, enggak. Tau gak sih, gue tuh sampai sekarang ya, gue tuh seneng banget mamahnya tuh ngomong gini loh ke kita, ke gue sih, gue yang kena gitu. Ndre, mau minum apa, mau makan apa, kita lagi nggak masak nih, mau nggak mama masakin tahu isi aja. Lo tau gak sih, tahu isi mamanya Ina itu the best banget, sumpah. Sampai sekarang waktu kamu nikahan aku bisikin mama, mana tahu goreng gua, tahu isi mana mama, kayak gitu. Dan memang kalau misalnya orang yang glamor kan nggak kayak gitu dong. Maksudnya kalau dia memang mereka punya sifat humble, ya sudah akan kemana-mana tuh ke bawah humble, dan lingkungannya pun pasti disortir nih. Tetap humble, orang-orang yang baik-baik juga, yang positif-positif juga, yang yang bawa kita jadi lebih baik gitu. Jadi gue pribadi ngelihat Ina tuh kayak, wah ini orang cocok nih sama gue, yang orangnya udah pintar gitu kan, maksudnya wawasannya luas, nggak kayak yang lain-lain ya, yang gue tahu. Masih kuliah ya? Kuliah. Gimana sih? Di Mercu. Oh, ngambil apa? Ilmu komunikasi. Itu loh maksudnya. Nah, tapi apa sih yang bikin lu tuh merasa pendidikan itu penting untuk diri lo? Kan lu orang kalau misalkan kuliah pasti pengen punya kerjaan yang bagus, tapi kan lu udah punya kerjaan yang bagus. Nah, apa sih yang mendorong lu tuh masih pengen belajar gitu? Sebenarnya gini sih, awalnya banget
kan emang karena almarhum papa itu minta aku untuk kuliah. Hmm. Dan aku jelasin sedikit ya. Jadi papaku tuh sebenarnya orang luar, orang Jerman. Nah, Ya? aku itu pas papa meninggal itu papa tuh udah sempat bilang kalau misalnya aku itu harus kuliah di luar di sana. Karena kalau aku kuliah di Jerman kan maksudnya aku tuh udah punya keluarga di sana, jadi aku nggak perlu deposit mahal-mahal gitu loh. Terus abis ya, dan aku tuh udah disiapin flat apartemen gitu di sana sama papa. Jadi aku nggak perlu nyewa dormnya lagi kayak gitu. Menurutku itu kan kayak saving money juga ya. Iya Dan dong, pasti itu. dan lagi aku dapat lulusan yang sana. Lulusan di Jerman itu lumayan banget istilahnya. Ya, dan pun kalau nggak pakai deposit juga nggak apa-apa, karena kan deposit itu tujuannya, ini istilahnya kalau misalnya lo jadi gembel, lo nggak yang benar-benar nggak punya duit gitu lo punya tabungan istilahnya kayak gitu. Terus aku mikir kan, aku sempat emang dilema sih, karena pas dari SMA mau ke kuliah itu, aku sempat ada gap beberapa tahun, kayak setahunan kalau nggak salah. Itu aku nggak kuliah, jadi pas lulus SMA itu, terus gap, abis itu baru aku kuliah. Nah, pas lagi gap itu, aku juga mikir kayak, tapi nanti kalau misalnya gue nggak kuliah, nanti anak-anak gue, kalau misalnya gue udah nikah, terus anak gue nanya, Bu, PR ini tambah ini, hasilnya berapa? Terus masa gue jawab, tanya bapakmu sana. Masa kayak gitu sih, istilahnya kayak gitu loh. Maksudnya aku nggak pengen kayak gitu, aku bisa ngedidik anak aku sama apa yang udah aku capai. Dan lagi banyak banget orang di sekeliling kita lah istilahnya yang ngomong kayak gini. Udahlah, cewek itu pasti nih ya ujung-ujungnya di dapur juga. Itu tuh Banyak banget. Nah, semenjak banyak aku juga dengar kayak gitu tuh, aku kayak mikir, oh enggak. Pokoknya gue nggak mau tahu gimana caranya, gue harus bisa degree, istilahnya kayak gitu loh. Seenggaknya gue tuh punya ilmu yang bisa gue pakai, walaupun misalnya nggak relate sama kerjaan gue, ya nggak apa-apa, terserah. Yang penting gue tuh punya ilmu yang bisa gue pakai nantinya, pasti dimanapun itu pasti pada saatnya itu bakal kepake, entah ke anak aku atau ke siapa, istilahnya kayak gitu. Lebih ke wawasan ya, membuka wawasan, paling nggak dengan kuliah bisa membuka wawasan. Iya benar. Iya. Karena kan ya balik lagi yang di awal, nggak semua orang itu melek pendidikan. Iya benar. Gitu. Apalagi karena di Indonesia apalagi yang dunia entertain yang easy money ya, itu susah. Itu sulit sekali gitu. Pasti kan akan mikir kayak jam kerja, gila jam kerja aja udah kayak gini, gimana gue mau belajar? Iya. Gitu. Gila itu kan, kalau syuting terus lu bagi waktunya gimana sama kuliah, kalau ujian kayak gitu-gitu mampus. Itu tuh sempat jadi beban sih sebenarnya. Jadi itu kayak kalau pas aku lagi syuting terus abis itu dapat tugas banyak, pengen UAS, itu tuh sempat kayak saya syuting bawa laptop terus abis itu ngerjain, karena kan aku e-learning juga kan. Nah itu tuh sempat kayak aduh kok capek banget ya, sempat ngeluh gitu loh. Terus tapi mikir, karena nggak tahu sih, maksudnya aku tuh bayar apa-apa sendiri ya. Kayak misalnya aku tuh bayar kuliahku tuh sendiri, terus habis itu kebutuhanku aku penuhin sendiri. Jadi tuh ngerasa pada saat aku udah ngebiayain diri aku sendiri, terus abis itu aku ngeluh dan aku mikir hal yang lain tuh, aku ngerasa kayak, oh enggak, gue nggak bisa stop kuliah karena gue udah ngeluarin duit sebegini banyak, harus sebanding apa yang gue dapat, istilahnya kayak gitu. Iya betul. Oh iya benar. Jadi nggak cuma lo datang absen doang ya, karena lu juga bayar. Lu ngerasa harus ada sesuatu yang udah. Ya ilmunya harus dapat. Iya. Banyak lo yang sekarang beli ijazah kayak banyak udah bayar aja, yang penting gue dapat sarjana ya kan. Iya. Tapi nggak dapat isinya, nggak dapat yang depannya. Yang penting sarjana. Iya. Benar. Terus Nak, kalau misalnya nih, dari segala keterpurukan yang udah pernah kamu alamin selama berkarir ataupun selama hidup, cara untuk bangkitin itu gimana sih? Cara self-love kamu tuh gimana sih? Gitu loh. Aku tuh pernah bener-bener di titik terendah aku. Maksudnya tuh aku pernah nggak kenal sama diri aku sendiri selama 3 tahun. Setelah dari itu, aku kayak benar-benar di titik terendah aku bingung harus ngapain, aku nggak tahu harus ngapain, karena pada saat 3 tahun itu aku
bergantung sama orang lain, istilahnya kayak gitu. Dan setelah itu semua udah enggak, aku udah nggak bisa dan nggak mau bergantung lagi. Aku lost, bingung kayak harus ngapain ya? Gue tuh gimana ya cara gue biar bisa komunikasi sama orang? Gimana ya gue tuh biar bisa nyambung ngobrol sama orang? Sedangkan pada saat waktu aku 3 tahun tuh kayak aku benar-benar nggak ngobrol sama sekali sama orang. Istilahnya kayak gitu loh. Terus sampai pada di titik akhirnya kayak nangis-nangis lah segala macem. Yang bikin aku sadar aku bisa bangkit itu ya karena aku menghargai diriku sendiri. Kuncinya sebenarnya itu kayak kalau lo lagi kenapa-napa, terus lo butuh sesuatu biar bisa nenangin hati lo, misalnya lo harus nangis lah pagi siang malam, ya udah nangis aja, misalnya kayak gitu, ya udah nangis aja. Nanti pada sampai di titik lo ngerasa kayak numb, nggak bisa ngerasain apa-apa. Kayak mau nangis aja susah, mau sedih aja nggak bisa nangis, istilahnya kayak gitu. Nanti pada saat udah kayak gitu, menurutku itu satu-satunya jalan yang bisa lo lakuin adalah buat diri lo itu punya value yang lain. Misalnya pada saat lo nggak, ya udah kan lo udah nggak bisa ngerasain apa-apa nih, lo kan udah nggak nangis pagi siang malam, ya udah sekarang lo mau ngapain? Misalnya kayak aku dulu contohnya kayak aku bikin kue, padahal aku sama sekali nggak ngerti itu bikin kue tuh apa gimana, nggak ngerti sama sekali, tapi ya udah bikin kue aja. Nanti pada akhirnya pada saat kita memperbaiki diri sendiri, nanti pasti dapetin suatu hal yang lebih baik juga, istilahnya kayak gitu. Di umur yang semuda Ina, tapi Ina umur berapa sih? Coba tanya dong sama Ina. Umur berapa, Nak? 22. Serius loh? Tapi kayak udah dewasa banget loh. Itu dia, karena dia tuh wawasannya tuh luas, Ra. Nggak melulu tentang lifestyle, nggak melulu tentang keglamoran, nggak gitu. Karena dia maju ke depan gitu loh pikirannya. Di umur 22 udah bisa tahu itu arti self love-nya dia sendiri. Ketika dia terpuruk, terus dia harus gimana, gue harus maju ke depan dengan pendidikan. Anak-anak 22 tahun. Itu mah 22 tuh dulu gue masih nggak tahu kemana. Nggak ada TikTok kayak dulu ya? Apa? Nggak ada TikTok kayak dulu? Nggak ada. Oh belum. Nah, kasih pesan-pesan dong, Nak, buat pendengar nih yang lagi drop ataupun lagi di ada tengah pandemik ya. Di tengah pandemik, ataupun yang pernah merasakan ataupun lagi merasakan dia lagi titik terendah hidupnya gitu. Iya, kayak sekarang kan banyak yang kehilangan kerjaan, kayak gitu-gitu sih, Nak. Kamu kasih pesan-pesan yang bisa menyemangati itu? Aku nggak pandai sih, cuman kalau misalnya disuruh kasih pesan-pesan yang menyemangati itu paling kalian kan pasti punya suatu hal yang bisa dibanggain dari dalam diri kalian sendiri, dan sekarang kalian lagi berada di titik terendah kalian, tapi kalian nggak sendiri, maksudnya di tengah pandemi ini semua orang itu ngerasain gimana rasanya kita itu harus bangkit bareng-bareng, harus stand up bareng-bareng, harus ngebantu bareng-bareng, istilahnya kayak gitu. Karena pada saat kita ngebantu orang lain, pada saat kita berbuat baik kepada orang lain, pada saat kita bisa menghargai diri kita sendiri, pada saat kita udah tahu cara mencintai diri kita sendiri, artinya kita udah damai. Yes, betul. Betul. Pokoknya semangat aja deh. Makasih ya, atas waktunya. Kamu tuh, dia tuh kecil-kecil menginspirasi, tau gak? Sama-sama, Kakak. Terima kasih ya, manggil Kakak. Biar lu sih bilang kalau kita udah tua ya. Ina, makasih banget udah hadir di podcast kita, podcast orang biasa. Udah kasih itu ya, energi positif
Yang pasti sih, dia tuh energik banget loh orangnya loh. Iya. Terima kasih, semoga menginspirasi kakak-kakak. Makasih juga udah mengundang aku. Sama-sama, kita seneng banget Ina bisa ngobrol sama kita tahu. Karena aku ngeliat dia tuh memang ya itu ya tadi yang beda, terus dia sering ngasih apa ya energi-energi positifnya dia. Jadi gue juga kadang belajar loh dari dia, Ra. Karena kita deket dan apa-apa kalau ini suka curhat gitu ya, Nak ya. Iya. Iya, suka Aduh. sharing. Suka udahlah pokoknya sharing hal-hal positif. Itu sih yang aku seneng dari Ina. Oke, Terima kasih. aja salam ya buat Reska. Sehat-sehat ya, Nak Sehat ya. semuanya. Salam buat mama, buat keluarga semua, adik kamu juga. Semoga semua pekerjaan lancar, kesehatan juga lancar, semuanya lancar ya. Sampai ketemu Amin. Siapa tahu session. Terima kasih banyak. Dadah. Stay safe teman-temanku. Bye-bye, assalamualaikum. Waalaikumsalam.